Firman yang akan kita renungkan pada sore hari ini terambil dari Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Cek. Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Saya bacakannya bagi kita semuanya, Bapak Ibu boleh mengikutinya dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adalah suatu kebahagiaan Bapak Ibu ketika kita punya sahabat dekat. Kita punya teman dan kita punya pergaulan yang sangat erat dengan dia. Kita mengenalnya dekat, bahkan mungkin ketika kita punya sahabat dekat teman-teman, saudaraku yang terkasih, pasti kita juga akan memiliki banyak waktu untuk dia. Benar ya? Kalau kita punya sahabat dekat atau kita punya teman yang begitu dekat dengan kita, kita punya lebih banyak waktu untuk dia. Kalau dia minta kita datang, pasti kita kalau ada waktu pasti datang gitu ya. Begitu indahnya saudaraku yang terkasih, begitu membahagiakannya ketika kita punya sahabat karib, sahabat yang begitu dekat dengan kita. Walau terkadang tidak bisa dipungkiri akan ada sesuatu hal yang bisa mengecewakan kita. Tapi tetap saja namanya sahabatan pasti sangat menyenangkan saudaraku yang terkasih. Tapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentang bergaul erat dengan Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan saudaraku yang terkasih. Bergaul dalam kamus bahasa Indonesia itu dikatakan berteman dan bersahabat. Dan erat sekali itu dekat sekali, rapat dan karib. Jadi bergaul erat ini dengan Allah artinya bersahabat, berteman dengan Allah secara dekat sekali atau rapat sekali tanpa ada batasan. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani-nya saudaraku, di sana dikatakan bahwa bergaul erat dengan Tuhan itu adalah berjalan bersama-sama dengan Allah. Berjalan bersama-sama dengan Allah. Kita akan lihat nanti ada tokoh yang begitu dekat dengan Tuhan, yang dikatakan dia bergaul erat dengan Tuhan, bahkan sepanjang hidupnya dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 ini, dikatakan bahwa orang yang bergaul erat dengan Tuhan, dikatakan hatinya itu melekat dengan Tuhan, bahkan dia mengenal Tuhan dengan baik. Artinya saudaraku yang terkasih, orang yang bergaul erat dengan Tuhan ini ada hati yang rindu di dalamnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya NIV di situ dikatakan terjemahannya, because he loved me. Karena dia mengasihi aku, dikatakan. Karena dia mengasihi aku, maka aku akan meluputkannya. Kalau terjemahan LAI kan dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Tetapi dalam bahasa Inggris, karena dia mengasihi aku. Nah, artinya saudaraku yang terkasih, di sini terlihat bahwa perlu ada tindakan dari kita terlebih dahulu, lalu Tuhan memberkati kita. Ada sebab akibat di sini saudaraku. Kalau kita mengasihi dia, dia akan meluputkan kita, gitu ya. Di sini Tuhan sendiri yang berbicara kepada pengikutnya yang setia, karena mereka yang sungguh-sungguh mengasihi dia, dia sendiri pun berjanji untuk membantu mereka dalam masa kesukaran. Artinya saudaraku, kita dalam hidup kita ini, kita perlu setia dulu, baru kita diberkati oleh Tuhan. Jangan minta Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, tapi kita nggak mau setia di hadapan Tuhan. Artinya perlu kita mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita, saudaraku yang terkasih. Rahasia menerima perlindungan Allah ialah, di sini pemazmur mengatakan, hati yang melekat kepadanya dalam rasa syukur dan kasih sayang. Dan ciri-ciri orang yang bergaul erat dengan Tuhan, hatinya itu melekat, saudaraku. Hatinya itu rindu. Kalau dalam pemazmur dikatakan orang yang sedang merindukan itu adalah orang yang seperti rusa di padang yang gurun gitu ya, seperti rusa. Makanya ada lagu seperti rusa yang haus gitu ya. Pemazmur sering mengatakan saudaraku bahwa orang yang rindu itu
jiwanya haus, tubuhnya rindu seperti tanah kering, tandus dan tak berair. Kalau kita dalam keadaan haus, saudaraku yang terkasih, kira-kira yang kita butuhkan apa? Makanan atau minuman? Tentu kita butuhkan minuman dan ingin sekali kita cepat-cepat gitu. Minum, bahkan minum yang dingin kalau bisa supaya segar gitu ya. Dan orang yang rindu itu, orang yang hatinya melekat itu, ada hasrat yang tak tertahan, saudaraku. Orang yang sedang jatuh cinta, pasti ingin selalu ingin bertemu gitu ya. Ada rindu, makanya ada lagu anak muda, aku mau makan, ku ingat kamu gitu ya. Aku mau mandi, ku ingat kamu. Kemana-mana ingat dia. Dan di sini hati yang melekat dengan Tuhan itu hati yang rindu, hati yang selalu ingat kemanapun kita pergi. Dan orang yang bergaul erat dengan Tuhan, orang yang bersahabat dengan Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah orang yang hatinya melekat, yang penuh kerinduan, saudaraku. Ada hasrat yang tak tertahan. Ketika satu hari kita nggak baca Alkitab dalam satu hari, ada hasrat yang tak tertahankan, saudaraku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ciri khas orang yang bergaul erat adalah dia mengenal, saudaraku. Dia mengenal. Di sini pemazmur katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Bahkan aku akan membentenginya sebab ia mengenal aku. Jadi orang yang diluputkan oleh Tuhan, orang yang dibentengi oleh Tuhan adalah orang yang hatinya melekat, bahkan dia mengenal, saudaraku. Sekedar tahu dan mengenal itu berbeda, Bapak Ibu yang terkasih. Kenal tokoh ini, Bapak Ibu? Anak muda pasti sangat familiar namanya tokoh ini ya. Namanya Lee Min Ho, saudaraku. Ganteng ya. Dia seorang aktor Korea yang begitu dikagumi pada anak-anak muda pada khususnya. Ada yang tahu tokoh ini? Tahu. Ada yang kenal? Enggak, saudaraku yang terkasih, karena dia jauh di sana dan kita di sini. Artinya saudaraku, sekedar tahu juga berbeda dengan mengenal. Kenal itu adalah intim, saudaraku. Makanya ada orang yang selalu buat di Instagram gitu ya, dibilang, kamu jangan menilai aku kalau belum mengenal gitu ya. Kalau hanya sekedar tahu jangan nilai, tapi kenali dulu aku. Kamu boleh tahu namaku, tapi kamu belum tentu kenal aku gitu ya. Sering sekali, saudaraku, artinya mengenal ini perlu sekali, bukan sekedar tahu tetapi intim. Mengenal ini dapat dilakukan ketika kita melalui apa yang dilakukannya, melalui apa yang dikatakannya, dan melalui apa yang dirasakannya. Kalau suami istri, saudaraku, kalau udah saling kenal gitu ya, pasti dia tahu apa yang dilakukannya. Kalau Boksu dulu pernah dalam khotbahnya bilang, lirikan matanya aja tahu gitu ya. Lirikan matanya udah tahu maksudnya apa gitu. Artinya orang yang kenal itu sangat intim, saudaraku. Tahu apa yang dilakukannya, tahu apa yang dikatakannya, dan tahu apa yang dirasakannya. Dan Tuhan mengenal kita, saudaraku. Dan kita pun diharapkan mau mengenal Dia. Kita tahu apa yang Tuhan lakukan. Dalam Roma 1 ayat 20, di sana Tuhan dikatakan Dia adalah Allah yang maha besar dan Dia adalah seorang pencipta yang menciptakan seluruh dunia. Dan kita mau tahu apa yang telah Tuhan lakukan dalam setiap hidup kita. Apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Lalu apa yang dikatakannya, saudaraku? Makanya di dalam orang yang bergaul erat dengan Tuhan, kita perlu tahu apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Melalui firman-Nya dan apa yang dirasakannya. Jangan salah, saudaraku, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak tahu dan tidak merasakan apa yang telah kita rasakan. Ketika Lazarus meninggal, saudaraku yang terkasih, ketika Maria dan Marta datang memberitahukan kepada Yesus bahwa saudaranya itu telah meninggal, dikatakan di dalam perikopnya, dikatakan bahwa Yesus pun di situ sedih mendengarnya. Dia bahkan menangis, saudaraku. Artinya apapun yang kita alami dalam setiap kehidupan kita, baik suka maupun duka, Tuhan tahu dan Tuhan rasakan itu. Dan inilah puncak seseorang yang saling mengenal dan tidak ada ungkapan perasaan kasih Tuhan yang lebih dalam bagi kita daripada ketika Dia menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, di dalam membangun hubungan kita untuk kita boleh bergaul erat dengan Tuhan, perlu hati yang melekat dan mengenal Tuhan secara pribadi, saudaraku. Khotbah 2 minggu lalu diajarkan dengan perikop yang sama, dikatakan bahwa Tuhan tidak setengah-setengah memberkati kita. Bahkan di situ dikatakan orang
Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan pun tidak setengah-setengah, saudaraku. Orang yang setia di hadapan Tuhan, dia pun juga tidak akan tinggal diam dengan segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita baca dalam satu perikop ini, dikatakan ia menjamin hidup kita, ia memelihara kita, ia melindungi kita, bahkan dikatakan dia mengirim malaikatnya untuk mengkawal kita, saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, mari terus bergaul erat dengan Tuhan. Orang yang bergaul erat dengan Tuhan, maka Tuhan pun mau bergaul erat dengan kita. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, bagi anak yang setia mengenal dan bergaul erat dengan Dia, ada janji Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita yang setia, yang mau hatinya melekat kepada Tuhan, yang mau mengenal Dia, saudaraku. Yang pertama, meluputkan dan membentenginya. Meluputkan dan membentenginya. Orang yang bergaul erat dengan Tuhan akan diluputkan dan akan dibentengi oleh Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, ketika hati kita juga mengenal Tuhan, saudaraku, dikatakan di situ Tuhan akan meluputkan kita dan akan membentengi kita, saudaraku yang terkasih. Oleh karena itu saudaraku, mari terus bangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita terus mau supaya hati kita melekat dengan Tuhan. Nuh, saudaraku yang terkasih, adalah salah satu tokoh Alkitab yang begitu dekat dengan Tuhan, yang dikatakan dia adalah orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Kita melihat bahwa Nuh bertahan dalam hidupnya dengan segala ketaatan dan kekudusan. Di dalam setiap hidupnya, saudaraku yang terkasih, di dalam ketika Tuhan memerintahkan kepada dia untuk membangun Bahtera pada saat itu, sekitar 120 tahun dia bangun Bahtera itu. Dan selama itu juga dia harus menahan tertawaan orang banyak kepada dia. Dia harus menahan ejekan orang banyak kepada dia. Bahkan mungkin tidak ada yang mendengarnya. Bahkan dia ditolak pada saat itu ketika dia mengingatkan untuk bangsa pada saat itu. Tetapi Nuh taat bergaul erat dengan Tuhan. Maka yang kita lihat, ia dan seisi keluarganya, seisi rumahnya diluputkan dan dibentengi oleh Tuhan dari peristiwa air bah pada saat itu. Perhatikan saudaraku, Tuhan yang merancang Bahtera keselamatan itu, tetapi kita juga harus membangun dan melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Nuh diberkati oleh Tuhan, bahkan seisi rumahnya Tuhan berkati. Tuhan luputkan, Tuhan bentengi dia dari peristiwa air bah, karena dia taat dan dia mau dengarkan Tuhan pada saat itu. Walaupun sekelilingnya mengejek dia dan bahkan mungkin menertawakan dia sepanjang hidupnya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, apa yang kita lakukan untuk Tuhan saat ini? Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Tuhan merancang yang indah dalam hidup kita, asal kita mau taat dan mau melekat kepadanya. Lalu yang kedua, saudaraku yang terkasih, menjawab dan menyertai di ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Perhatikan saudaraku yang terkasih, Tuhan katakan bahwa dia akan menjawab kita, dia akan menyertai kita dalam kesesakan, dia akan meluputkan kita dan memuliakannya, saudaraku, ketika kita datang berseru kepada Tuhan. Ketika kita datang berseru kepada Tuhan. Bagi seorang guru adalah suatu yang menyenangkan, membahagiakan ketika pertanyaan yang dia sampaikan itu dijawab oleh murid-muridnya. Benar ya? Ketika dia melontarkan pertanyaan, pasti murid-muridnya itu berebut menjawab, pasti sangat menyenangkan. Artinya pelajaran yang dia sampaikan itu sampai dan dimengerti oleh murid-muridnya. Dan kita juga saudaraku, betapa bahagianya ketika kita juga dijawab oleh orang lain. Ketika kita ngomong, saudaraku, kamu ini gitu ya. Kalau kita nggak dijawab, kira-kira enak nggak? Nggak enak ya. Dan betapa bahagianya saudaraku ketika Tuhan juga menjawab doa saya dan saudara ketika kita datang berseru kepadanya. Artinya saudaraku, Tuhan tidak langsung menjawab kita, tetapi memang ada yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita melakukannya dalam setiap hidup kita, saudaraku? Jangan fokus pada kemampuan dan berkatnya saja, karena itu tidak akan bertahan untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan tetap sama dan selalu menyertai kita. Oleh karena itu, lagi-lagi berserulah kepadanya. Ketika engkau mengalami pergumulan dalam hidupnya, datanglah kepada dia. Dia akan menjawab seru doamu tepat pada waktunya. Yusuf, saudaraku, dikatakan adalah orang yang disertai oleh Tuhan.
Kita boleh mengingat kisahnya ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, ketika dia juga berada di rumah Potifar yang kaya pada saat itu, dia juga dipenjara, bahkan di titik paling terendah dalam hidupnya, dia tetap disertai Tuhan. Karena segala sesuatunya dia berseru kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian 50 ayat 19 sampai 20, di sana dikatakan, jangan takut walau kamu mereka-reka hal yang jahat kepadaku, tetapi Allah akan mereka-rekanya untuk kebaikanku, dikatakan. Dan juga dikatakan Allah akan memelihara kehidupannya. Artinya saudaraku, inilah iman saudaraku yang terkasih, bahwa apapun yang dia alami, dia percaya doanya akan dijawab oleh Tuhan. Dia percaya Tuhan akan mereka-rekakan kebaikan dalam setiap kehidupannya. Dan dia menyadari Tuhan punya rancangan besar baginya, dan dia memilih ikut akan rancangan itu, saudaraku. Bagaimana dengan kita dalam setiap hidup kita? Ketika kita mengalami pergumulan, kita kemana, saudaraku? Ketika kita mengalami badai hidup, kita kemana? Kita rindu, kita mau menggunakan hidup kita ini berseru kepada Tuhan. Berikan waktumu untuk berseru, ngobrol dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, saudaraku yang terkasih, lalu yang ketiga dikatakan di ayat yang ke-16, di sana dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Akan kuberikan dia panjang umur, dan juga akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan, dikatakan. Artinya saudaraku, kita itu diberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Memuliakan Tuhan, saudaraku, adalah kesukaan bagi setiap orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Di sini janji yang diberikan Tuhan itu adalah panjang umur. Siapa di antara kita pada sore hari ini tidak mau panjang umur? Pasti kita semua mau panjang umur. Pasti kita mau diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, dikatakan tidak hanya panjang umur yang Tuhan berikan bagi orang yang bergaul erat dengan Dia, bagi orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, bagi dia yang hatinya mengenal Tuhan, tidak hanya panjang umur, tetapi juga dikatakan di situ di ayat yang terakhir, Tuhan akan perlihatkan keselamatan kepada kita, kesempatan untuk memuliakannya, saudaraku yang terkasih. Oleh karena itu, mari gunakan waktumu untuk memuliakannya. Ada banyak orang yang sangat ingin datang memuji Tuhan, ada banyak orang yang ingin sekali datang beribadah, melayani Tuhan, tetapi tidak lagi cukup waktunya, saudaraku. Oleh karena itu, gunakan kesempatan yang ada untuk memuliakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Janji keselamatan yang telah Tuhan nyatakan adalah akan Dia perlihatkan bagi orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan yang bisa pakai siapa saja. Berikan waktu untuk memperlihatkan keselamatan itu. Ketika engkau juga diberikan kesempatan pada saat ini, masih bisa bernapas, masih bisa datang beribadah, mari gunakan juga waktumu untuk memperlihatkan pada sesamamu keselamatan yang sesungguhnya yang telah Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita. Kalau kita masih berkata kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan, maka angkat hatimu, bergaullah dengan Tuhan. Maka kita akan semakin mengenal Dia, mengenal apa yang Dia lakukannya, mengenal apa yang dikatakannya, bahkan mengenal apa yang dirasakannya dalam setiap hidup kita. Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu kuat berdiri menghadapi apapun. Mereka yang selalu berlutut di hadapan Tuhan, dia akan selalu bisa bangkit berdiri ketika dia mengalami badai hidup. Mari gunakan kesempatan yang ada untuk memuliakannya, dan gunakan waktumu untuk terus bergaul erat dengan Tuhan lewat ibadahmu setiap hari. Sehingga janji Tuhan, Dia akan meluputkan engkau, membentengi engkau, menjawab seru doamu, menyertai. Bahkan Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kita untuk menyatakan keselamatan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Tuhan dalam setiap hidup kami, yang terus boleh menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan lewat firman-Mu, sehingga kami boleh diingatkan Bapa, untuk kami terus boleh membangun hubungan kami dengan Tuhan, bergaul lebih erat lagi dengan Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, dan juga mengenal Engkau dalam setiap hidup kami. Kami rindu Tuhan Yesus, kami boleh Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh Tuhan pakai untuk mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati setiap janji Tuhan, janji-Mu yang terus boleh menyertai, meluputkan, bahkan memberikan kami kesempatan Tuhan boleh
boleh kami nikmati dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap anugerah-Mu yang selalu cukup bagi setiap kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah hadir pada sore hari ini. Engkau yang terus boleh menyertai mereka ya Tuhan dengan segala kesehatan, kecukupan daripada Tuhan. Bahkan biarlah limpah kasih Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami hari ini datang untuk beribadah dan kami rindu kami pulang untuk bersaksi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.